Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini aku akan membawakan materi PKN tema 3 dengan subtema 1 ya. Kerjasama dalam keberagaman, ini aku kasih judul seperti itu. Untuk mengetahui di mana itu materinya, silahkan buka buku tematik kalian halaman 29. Di situ nanti akan ketemu ada beberapa materi ya. Yang pertama yaitu kita pelajari sikap toleransi, itu ada di WIB 4 ya. Kemudian apa sih itu sikap toleransi? Yaitu sikap toleransi, sikap yang untuk menahan diri, sikap bersabar, sikap menghormati orang lain, serta menghargai pendapat dan karya orang lain. Oke, next. Eh, ada beberapa sikap toleransi yang ada di berbagai bidang kehidupan. Yang pertama yaitu toleransi dalam kehidupan beragama. Bagaimana toleransi dalam kehidupan beragama? Yang pertama yaitu menghormati agama yang dianut orang lain. Kita tidak boleh menganggap agama kita itu lebih baik. Yang kedua, tidak memaksakan keyakinan atau agama kita kepada orang lain. Yang ketiga, bersikap toleran terhadap keyakinan dan ibadah yang dilaksanakan oleh orang lain yang memiliki keyakinan dan agama yang berbeda dengan kita. Yang keempat, yaitu tidak memandang rendah atau tidak menyalahkan agama orang lain. Jadi itu berbagai hal yang berhubungan dengan toleransi dalam kehidupan beragama. Oke, yang kedua yaitu toleransi terhadap keragaman suku budaya dan ras. Ras yaitu warna kulit. Ya, kalau suku bangsa kalian sudah paham, tapi kalau ras itu tentang warna kulit. Ya, dalam bentuk toleransinya seperti apa? Yang pertama itu bersikap baik dengan teman yang berbeda suku. Yang kedua, tidak menganggap suku kita itu paling bagus dibandingkan suku suku bangsa milik orang lain. Yang ketiga, memberikan pertolongan kepada sesama manusia tanpa membedakan suku ya. Jadi kalau ada saudara kita yang mengalami musibah itu ya, kita harus menolongnya tanpa melihat dari suku ataupun warna kulitnya. Oke, yang keempat yaitu mempelajari keunikan suku bangsa yang ada di Indonesia. Jadi karena berbeda-beda ya suku yang ada di Indonesia, karena banyaknya itu berbeda-beda. Oke, next. Yang ketiga yaitu toleransi. Yang ketiga yaitu toleransi terhadap keragaman sosial budaya. Yang harus kita lakukan untuk toleransi yang ketiga itu mempelajari dan menguasai salah satu seni budaya yang sesuai dengan minat dan bakat kita ya. Jadi kita bersyukur dengan berbagai budaya yang ada di Indonesia, kita bisa mempelajari salah satunya untuk dijadikan minat atau kegemaran kita. Yang kedua yaitu mengetahui keanekaragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. Ya, karena banyak suku, maka budayanya juga banyak dan berbeda-beda. Yang ketiga, merasa bangga terhadap budaya sendiri. Ya, kita harus bangga terhadap budaya sendiri. Jangan sampai kita merasa tidak suka dengan budaya kita, bahkan kita lebih bangga dan suka dengan budaya negara asing. Oke, yang keempat, kita harus menyaring budaya yang masuk ke Indonesia. Budaya asing yang masuk ke Indonesia itu tidak serta-merta kita terima begitu saja. Kita harus menyaringnya sesuai tidak dengan pola kehidupan orang Indonesia. Kalau tidak sesuai ya tidak usah dipakai, tidak perlu dipakai. Jadi kita bisa mengambil yang positifnya saja dan meninggalkan yang negatif. Oke, yang toleransi yang keempat adalah toleransi terhadap keragaman adat istiadat. Yang pertama, mengenal macam-macam adat istiadat yang ada di daerah sekitar. Yang kedua, mempelajari adat istiadat yang ada di berbagai daerah di Indonesia. Yang ketiga, tidak meremehkan atau memandang rendah adat istiadat daerah lain. Dan yang keempat, yang wajib kita lakukan yaitu melestarikan dan menjunjung tinggi adat istiadat yang berlaku di masyarakat Indonesia. Next. Kita lanjut ke langsung pembelajaran 5 yaitu
Contoh bentuk kerjasama. Apa itu kerjasama? Itu kerjasama itu kerja yang dilakukan secara bersama untuk mencapai satu tujuan yang sama pula. Contoh, misalkan kita menginginkan lingkungan kita bersih, maka kita melakukan kerjasama. Misalkan lingkungan rumah saja ya, kita harus kerjasama dengan sesama penghuni rumah. Untuk apa? Untuk menciptakan lingkungan rumah yang bersih. Jadi harus kerjasama. Contoh kerjasama di lingkungan keluarga ya. Contohnya misalkan ayah bertugas, apa sih tugas ayah? Ayah bertugas mencari nafkah, ibu bertugas mengatur rumah tangga, serta mendidik anak-anak. Ayah juga sama, ayah selain mencari nafkah, ayah juga memiliki kewajiban. Kewajibannya apa? Mendidik anaknya. Jadi bukan hanya kewajiban ibu saja ya, bukan hanya kewajiban ibu aja yang mendidik anak, tapi ayah juga sama. Ya. Kemudian anak-anak apa tugasnya? Anak-anak yaitu tugasnya membantu pekerjaan rumah. Ya, pekerjaan yang notabene yang bisa kalian lakukan yaitu seperti menyapu, mencuci piring, menyiram tanaman dan sebagainya. Jadi kalau tugas pokoknya ayah sudah jelas, ayah mencari nafkah, tapi tidak lupa ayah pun harus mendidik anak-anaknya. Ibu, ibu itu sebenarnya tugasnya yaitu membantu ayah mengatur rumah tangga. Ya, mengatur rumah tangga serta mendidik anak-anak juga sama. Anak, apa tugasnya? Ya membantu keperluan atau pekerjaan rumah yang seperti ibu sebutkan tadi ya. Oke, next. Ya, kerjasama di lingkungan sekolah. Contoh kerjasama di lingkungan sekolah. Ya, contohnya guru bertugas mendidik dan menyampaikan pelajaran kepada para siswa. Para siswa tugasnya apa? Bertugas belajar dengan sungguh-sungguh dan menaati nasihat agar tercipta kegiatan pembelajaran yang baik. Nah, di mana sih Bu bentuk kerjasamanya di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah? Bentuk kerjasamanya adalah kalau ayah bekerja, ibu juga mengatur, kalian kan membantu pekerjaan tadi itu bentuk kerjasamanya yang di lingkungan rumah. Sekarang bentuk kerjasamanya di lingkungan sekolah apa? Saat gurunya menyampaikan pelajaran, kalian bisa duduk tertib, kalian diam, tertib mendengarkan, itu bentuk kerjasama. Ya, itu sudah bentuk kerjasama. Tidak harus kalau di sekolah ya, tidak harus kerjasama itu harus memang bekerja, bukan seperti itu. Jadi bentuk kerjasamanya saat gurunya menjelaskan seperti ini ya, karena kita tidak bisa tatap muka, Bu Muji menjelaskan cara daring seperti ini, kalian bisa memahami apa yang disampaikan Ibu itu suatu kerjasama yang baik. Ya, jadi contohnya seperti itu. Kemudian kerjasama di lingkungan masyarakat, contoh yaitu kerja bakti membersihkan lingkungan atau membangun pos kampling, pos keamanan itu. Jadi di situ kelihatan kalau masyarakat di rumah kelihatan, kalau di sekolah ya itu tadi. Atau ya yang di sekolah tadi kalian mungkin bekerja sama teman kalian untuk membersihkan lingkungan kelas. Contohnya piket kelas itu kan tidak hanya satu orang yang membersihkan, tapi beberapa orang. Kalian dari situ bisa bekerja sama dengan teman membersihkan kelas. Nah, yang di masyarakat sudah jelas ya, yang itu membangun atau kerja bakti membersihkan lingkungan atau membangun pos kamling. Oke, next. Yang terakhir yaitu kalian yang harus kalian kerjakan apa yang dimaksud dengan keanekaragaman budaya. Yang kedua itu jelaskan dampak proses kerjasama terhadap keragaman budaya Indonesia. Silahkan ini jawaban tidak dibatasi, silahkan kalian berkreasi, silahkan menjawab sesuai dengan apa yang ada di pikiran kalian, sesuai pengetahuan kalian. Silahkan dikerjakan. Oke, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada materi pagi ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.